Halo semuanya, ya di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal literasi dan numerasi untuk ujian sekolah yang tadi sudah dikerjakan oleh anak-anak. Nah, saya menggunakan istilah ujian sekolah begitu aja ya, di tengah-tengah banyak sekali istilah, ada AAJP, asesmen akhir jenjang pengetahuan, atau istilah-istilah lain. Supaya lebih umum, saya pakai istilah ujian sekolah saja, begitu. Nah, langsung saja kita akan bahas yang pertama untuk, soal-soal literasi dulu gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, untuk soal literasi ini diusahakan teman-teman langsung melihat ke soalnya dulu aja. Nah, ini tips dari saya untuk menjawab soal seperti ini, soal literasi, dibaca dulu soalnya, diminta untuk apa gitu ya, pertanyaannya apa. Karena ketika nanti teman-teman sudah membaca, kemudian membaca soal, dan nanti teman-teman mencari informasi lagi dengan membaca teksnya lagi, itu kan 2 kali kerja. Nah, kalau saran saya sih, lebih baik teman-teman melihat soalnya dulu, baru nanti masuk ke naskahnya atau teksnya, gitu. Di sini pertanyaannya, yang pertama, judul bacaannya adalah Harmoni dalam Kehidupan. Nah, pertanyaannya, tantangan utama bagi Safril dalam mengejar mimpinya sebagai musisi. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah tantangan utama dalam mengejar mimpinya. Nah, kita akan lihat dari teksnya. Di sini menceritakan tentang Safril. Dia mencintai musik. Sejak kecil dia menghabiskan waktunya bermain gitar tua milik kakeknya. Setiap sore Safril duduk di bawah pohon mangga di halaman rumahnya memainkan melodi yang indah. Namun Safril menghadapi tantangan besar. Nah, ini sudah ada kata kuncinya di sini ya. Safril menghadapi tantangan besar. Nah, di sini juga tantangan utama bagi Safril. Berarti langsung aja kita lihat di teksnya, apa ini, orang tuanya lebih ingin ia fokus pada pelajaran akademik daripada mengejar impiannya sebagai musisi. Mereka khawatir bahwa menjadi musisi tidak akan menjamin masa depan yang stabil. Yuk kita lihat di pilihan jawabannya ya. Yang A, dia kesulitan mencari guru musik yang baik, bukan. Yang B, orang tuanya tidak mendukungnya karena menganggap musik tidak memiliki masa depan. Nah, ini jawabannya jadi yang B, gitu ya. Nah, orang tuanya tidak mendukung karena menganggap musik tidak memiliki masa depan. Di sini juga sudah dijelaskan di teksnya. Orang tuanya ingin ia lebih lebih ingin ia fokus pada pelajaran akademik daripada mengejar mimpinya sebagai musisi. Mereka khawatir bahwa menjadi musisi tidak akan menjamin masa depan yang stabil. Ya, gitu. Langsung aja ke soal berikutnya. Yang kedua, judul bacaannya efek musik terhadap konsentrasi belajar. Nah, pertanyaannya berdasarkan penelitian dalam artikel, jenis musik yang paling membantu meningkatkan fokus saat belajar. Nah, ini pertanyaannya, jenis musik yang membantu meningkatkan fokus saat belajar. Nah, kita akan cari kata kuncinya dulu ya. Di sini judulnya efek musik terhadap konsentrasi belajar. Musik telah lama dikaji sebagai faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa ahli neuropsikologi, neuro di sini artinya syaraf gitu ya. Musik tertentu dapat meningkatkan fokus dan daya ingat. Musik klasik khususnya Mozart sering dikaitkan dengan peningkatan kemampuan kognitif berpikir yang dikenal efek Mozart. Nah, ini terus namun tidak semua jenis musik memberikan manfaat yang sama. Musik dengan lirik yang kompleks, tempo yang cepat justru mengganggu proses belajar. Nah, di sini ada kalimat musik dengan lirik yang kompleks atau tempo cepat ini mengganggu proses belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Stanford menunjukkan bahwa musik dengan ritme stabil dan tidak terlalu keras dapat meningkatkan kemampuan pemrosesan informasi. Nah, oleh karena itu, pemilihan jenis musik sangat penting bagi mereka yang ingin menggunakan musik sebagai alat bantu belajar. Nah, ini pertanyaannya, kembali ke pertanyaan, jenis musik yang paling membantu meningkatkan fokus saat belajar. Dan di sini dikatakan bahwa dari penelitian Stanford ini, musik dengan ritme stabil tidak terlalu keras dapat meningkatkan kemampuan pemrosesan informasi. Nah, kayaknya ini ya yang menjadi jawaban ya. Coba kita cek dulu aja di jawabannya yang mendekati atau yang identik atau yang mirip dengan ini apa. Yang A, musik dengan tempo cepat dan lirik yang mudah dihafal. Bukan ya, karena ini tadi dituliskan bahwa musik yang dengan lirik yang kompleks atau tempo cepat justru mengganggu proses belajar. Jadi bukan. Coba yang B, musik instrumental yang tenang dan tidak terlalu keras. Nah ini,
Musik dengan ritme stabil dan tidak terlalu keras dapat meningkatkan kemampuan proses informasi. Mungkin ini. Coba yang C dulu. Musik dengan banyak efek suara yang membangkitkan semangat, bukan musik yang sering dimainkan di konser besar. Bukan juga. Jadi jawaban yang betul adalah jawaban yang B. Nah, musik instrumental yang tenang dan tidak terlalu keras. Ini sesuai ya dengan prediksi kita gitu ya. Lalu langsung aja ke soal nomor 3. Nah, ini alasan mengapa gamelan masih tetap bertahan dan dipelajari hingga saat ini bahkan di luar negeri adalah. Nah, mari kita lihat. Ini menceritakan atau menjelaskan tentang gamelan, warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Nah, ini kata kuncinya yang perlu kita cari adalah mengapa kok gamelan ini masih bertahan dan dipelajari hingga saat ini bahkan sampai di luar negeri. Mari kita cari teksnya yang menjelaskan tentang ini gitu ya. Coba kita lihat. Nah ini malah langsung ketemu. Di era modern, gamelan masih tetap lestari dan bahkan berkembang hingga ke mancanegara. Banyak institusi pendidikan di luar negeri yang mengajarkan gamelan sebagai bagian dari studi musik dunia. Nah, ini kata kunci yang mendekati dari pertanyaan di bold dulu. Coba kita lihat dari pilihan jawaban yang ada, itu kira-kira yang sesuai mana? Yang jawaban yang paling betul. Yang A, karena gamelan adalah satu-satunya alat musik tradisional yang masih digunakan di Indonesia. Sepertinya nggak dijelaskan di sini, jadi bukan. Yang B, karena banyak institusi luar negeri yang mengajarkan gamelan sebagai bagian dari studi musik dunia. Nah, ini jawaban yang betul karena di sini sudah jelas ya, sudah jelas tertulis. Nah, di era modern gamelan masih tetap lestari, berkembang ke mancanegara, banyak institusi pendidikan di luar negeri yang mengajarkan gamelan sebagai bagian dari studi musik dunia. Jadi jawabannya yang B. Nah, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke soal berikutnya. Ini merupakan soal inferensi dasar. Jadi apa itu inferensi dasar? Dijelaskan di sini, inferensi dasar itu adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan sederhana berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Tapi informasi ini tidak dinyatakan secara eksplisit atau secara jelas. Kalau tadi di soal 1, 2, dan 3 gitu kan dijelaskan dan kelihatan ya. Jadi jawabannya yang mana itu jelas. Langsung bisa dibaca, jawabannya langsung ketemu gitu. Tetapi kalau di soal model inferensi dasar ini, teman-teman diminta untuk memahami teksnya, kemudian menarik kesimpulan dari teks. Coba kita lihat contoh pertanyaannya ya untuk soal inferensi dasar ya. Rina selalu membawa payung setiap kali pergi ke sekolah. Hari ini dia lupa membawanya dan ketika pulang bajunya basah kuyup. Pertanyaannya, mengapa baju Rina basah kuyup? Nah, ini di sini kan Rina tuh selalu bawa payung setiap kali pergi ke sekolah. Nah, dia selalu bawa payung jagan-jagan gitu ya, kalau hujan. Hari ini dia lupa membawanya dan ketika pulang bajunya basah kuyup. Nah, logikanya ketika orang membawa payung itu kan identik atau apa ya? Dekat kaitannya dengan hujan. Begitu ya. Jadi, mari kita cari kira-kira jawaban yang menjelaskan tentang hujan itu yang mana. A, dia berkeringat banyak. Nggak mungkin gitu ya. Masa kalau keringetan antisipasinya pakai payung kan enggak. Yang B, dia bermain air dengan teman-temannya, bukan. Yang C, hujan turun saat dia pulang dan dia tidak membawa payung. Nah, ini jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah yang C. Ini tak kasih merah dulu. Nah, semoga kelihatan ya. Hujan turun saat dia pulang dan dia tidak membawa payung. Karena memang payung itu identik dengan hujan. Jadi gitu. Di teks nggak ada penjelasannya, tetapi kita diminta untuk menyimpulkan sendiri. Kita langsung ke soal nomor 4 ya. Judulnya Perjalanan Seorang Komposer. Pertanyaannya di sini adalah pesan utama yang dapat diambil dari perjalanan Arka sebagai seorang komposer itu apa? Nah, mari kita pahami teksnya dulu. Arka adalah seorang pemuda yang bercita-cita menjadi komposer terkenal. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam menciptakan melodi. Namun, jalan yang ia tempuh tidak mudah karena memasuki sekolah musik, ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Namun Arka tidak menyerah, ia bekerja keras, belajar dari para maestro atau ahli musik, dan terus berlatih menciptakan musik yang unik dan penuh emosi. Nah, setelah akhirnya bertahun-tahun berjuang gitu, namanya mulai dikenal, karyanya digunakan dalam berbagai pertunjukan film dan musik. Nah, ini artinya dia berhasil setelah melalui proses selama bertahun-tahun.
Nah, mari kita lihat yang A. Kesuksesan dalam musik hanya bisa diraih oleh mereka yang memiliki bakat sejak lahir. Sepertinya belum pas ya. Yang B, musik bisa menjadi jalan hidup yang mudah jika seorang memiliki akses ke alat musik mahal. Nah, kalau teman-teman membaca teks ini, itu tidak ada yang menjelaskan tentang alat musik yang mahal. Yang C, kesuksesan dalam bidang musik memerlukan ketekunan, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Kayaknya ini nih jawabannya. Yang C kayaknya ya. Kayaknya kita blok dulu gini aja. Kemudian yang D, pendidikan formal dalam musik tidak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan seorang musisi. Kayaknya belum tepat ini yang D. Yang paling tepat adalah yang C. Nah, karena di sini itu diceritakan tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Arka. Tantangannya apa saja? Keterbatasan ekonomi. Nah, ini tantangannya. Kemudian keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, tapi melihat hal itu, ada keterbatasan ekonomi dan keraguan orang-orang di sekitarnya, Arka tidak menyerah. Ia bekerja keras, belajar dari para maestro, dan terus berlatih menciptakan musik yang unik dan penuh emosi. Jadi, jawaban yang betul adalah yang C. Kesuksesan dalam bidang musik memerlukan ketekunan, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Itu. Oke, kita ke soal yang terakhir untuk literasinya ya. Di sini pertanyaannya, alasan mengapa terapi musik dianggap efektif dalam membantu pasien dengan gangguan mental. Nah, ini kita diminta untuk mencari. Mengapa kok terapi musik itu dianggap efektif dalam membantu pasien dengan gangguan mental? Nah, mari kita lihat teksnya. Musik itu bukan sekedar hiburan, tapi juga memiliki dampak besar pada kesehatan mental seorang. Berdasarkan penelitian dalam bidang psikologi, musik dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Ritme dan melodi tertentu dapat mempengaruhi gelombang otak yang kemudian berdampak pada suasana hati seseorang. Musik yang memiliki tempo lambat dapat memberikan efek menenangkan, sementara musik dengan ritme cepat dapat meningkatkan energi dan motivasi seseorang. Nah, ini dijelaskan tentang fungsi musik ya. Jadi yang tempo lambat punya efek sendiri, yang ritme cepat juga punya manfaatnya sendiri. Selain itu, terapi musik telah banyak digunakan dalam dunia medis untuk membantu pasien yang mengalami gangguan mental. Nah, ini di sini dijelaskan ya. Musik terapi dapat membantu pasien mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, di sini ada kata kunci, musik terapi dapat membantu pasien mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Banyak rumah sakit dan pusat rehabilitasi yang memanfaatkan musik untuk mempercepat proses penyembuhan. Dengan kata lain, musik tidak hanya menjadi bagian dari budaya dan hiburan, tapi juga memiliki fungsi terapeutik atau terapi atau pengobatan yang nyata. Jadi fungsinya di dalam pengobatan itu nyata ya untuk musik ini. Oleh karena itu, memahami manfaat musik bagi kesehatan mental dapat membantu seorang lebih bijak dalam menggunakannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sini ada kata kunci bahwa musik terapi membantu pasien mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mari kita lihat untuk pilihan jawabannya. Yang A, musik dapat langsung menyembuhkan gangguan mental tanpa perlu pengobatan lain. Ya, ini jelas salah karena di sini uh, dijelaskan ya tadi mana ini. Nah, musik dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Nah, di sini sifatnya adalah membantu, bukan semata-mata atau memiliki dampak utama untuk menyembuhkan, bukan. Tapi membantu saja. Ritme dan melodi dalam musik dapat mempengaruhi gelombang otak, membantu pasien merasa lebih tenang dan mengekspresikan emosinya. Ya, di sini ada kata-kata mengekspresikan emosi ya. Coba kita highlight dulu. Kemudian yang C, semua jenis musik memberikan efek terapeutik yang sama bagi setiap orang. Nah, semua jenis musik efek terapeutiknya sama. Oh, ini bukan ya ini ya. Karena tadi kan beda-beda. Musik dengan tempo yang lambat memberikan efek menenangkan. Musik dengan ritme cepat meningkatkan energi, tergantung dari musiknya. Nah, kemudian selanjutnya yang D, mendengarkan musik adalah satu-satunya cara untuk mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga salah, karena ini bukan satu-satunya cara, tapi sifatnya membantu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Nah, coba kita lihat fullnya yang B nih. Ritme dan melodi dalam musik dapat mempengaruhi gelombang otak, membantu pasien merasa lebih tenang dan mengekspresikan emosinya. Coba kita lihat di sini.
Oh, ternyata ada di sini ya. Ritme dan melodi tertentu dapat mempengaruhi gelombang otak yang kemudian berdampak pada suasana hati seseorang. Nah, ini dijelaskan seperti itu. Ini tentang ritme dan melodi tertentu. Ini tidak secara tersurat, tidak secara tersurat menjelaskan tentang musik, tapi ritme dan melodi. Ini kan bagian dari musik ya, ritme dan melodi. Jadi teman-teman harus paham dulu ini tentang ritme dan melodi. Tak kasih warna merah aja. Nggak kelihatan. Ganti warna hijau aja. Bentar. Ting. Nah, ya, warna hijau aja. Ritme dan melodi dapat mempengaruhi gelombang otak dan berdampak pada suasana hati seseorang. Nah, ini mempengaruhi gelombang otak, ini dapat membantu pasien merasa lebih tenang dan mengekspresikan emosinya. Di sini juga ada kata-kata mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, seperti itu. Jadi, untuk memahami teks dan menjawab soal, kalau di sini soal nomor 4 dan 5, tapi kalau di naskah soal itu soal nomor 34 dan 35, begitu ya. Itu adalah tadi dijelaskan merupakan inferensi dasar. Nah, ini tidak secara tersurat informasinya atau langsung bisa dilihat dari teks yang ada, tetapi kita diminta untuk memahami teks dan menarik kesimpulan dari cerita atau naskah yang ada. Gitu. Itu untuk literasinya ya. Kemudian kita lanjut ke bagian numerasi sekarang. Ya. Numerasi di sini nomor 6 di naskah soalnya nomor 36 ya. Coba kita lihat, seorang penjual alat musik menawarkan diskon 20% untuk sebuah gitar yang awalnya dijual seharga 2 juta. Harga gitar setelah diskon adalah, oke, kita bahas dulu nomor 6 ya. Diketahui bahwa, ya, semoga kelihatan ini. Tak ulangi aja. Nomor 6. Nah, diketahui bahwa harga awalnya adalah 2 juta. Kita tulis dulu 2 juta gitu ya. Kemudian, nah, kemudian diskonnya adalah 20%. Diskon 20%. Nah, ini sebetulnya ada dua cara untuk menjawab ini. Kita cari dulu diskonnya berapa, lalu kita kurangkan dari harga aslinya, atau kita cari persen yang tidak diskon itu berapa, nah itu langsung ketemu jawabannya. Kita pakai cara yang pertama dulu. Diskon 20%, kita cari 20% dari 2 juta itu berapa. Berarti 20 per 100 gitu ya, kali 2 juta. Nah, di sini berarti dicoret aja ini 2, di sini 2, itu. Kemudian 2 kali 2, jawabannya adalah 4, 400.000. Nah, berarti diskonnya 400.000. 2 juta, 2 juta dikurangi 400.000. Maka hasilnya adalah 1.600.000. Nah, ini jawaban dengan cara pertama. Kemudian kalau pakai cara yang kedua adalah mencari persen dari harga yang tidak diskon. Kalau diskonnya 20%, berarti harga yang harus dibayar adalah 80% gitu ya. Coba 2 juta kali 80% atau 80 per 100. Itu, coba kita lihat hasilnya. Ini dicoret 2, berarti 2 kali 8, 16, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, titik di sini, 1, 2, 3, titik di sini. 1.600.000. Sama deh jawabannya, ya kan? Nah, berarti jawabannya adalah 1.600.000. Itu adalah yang A. Ini. Oke, warna merah. Ya, jawabannya adalah 1.600.000. Langsung kita soal berikutnya ya. Kita ke soal berikutnya. Nomor 7, sebuah konser musik dihadiri oleh 180 orang. 25% dari total pengunjung adalah anak-anak dan sisanya adalah orang dewasa. Nah, ini prinsip ngitungnya nanti sama seperti diskon gitu ya.
Karena pertanyaannya adalah jumlah orang dewasa yang hadir di konser tersebut. Nah, ini teman-teman tinggal mau pakai cara yang mana? Mau pakai cara yang pertama, berarti kalau pakai cara yang pertama kan 25%-nya itu kan anak-anak. Nah, berarti teman-teman nyari yang anak-anak dulu berapa, kemudian dikurangkan 180 dikurangkan pengunjung anak-anak. Gitu. Nanti itu adalah hasilnya pengunjung orang dewasa. Tapi kalau mau pakai cara yang kedua, berarti ini kan 25% nih. Berarti kan kalau dikurangkan dari 100% pengunjung, dikurangkan 25% itu kan berarti 75%. 75% itu adalah pengunjung orang dewasa. Berarti 75% kali 180. Itu langsung ketemu jawabannya. Nah, tergantung teman-teman mau pakai cara yang mana. Kalau misalnya mau pakai cara yang kedua aja ya, langsung aja ya biar cepet ya. Oke. Nah, ini semoga kelihatan. Ini agak tak naikkan dikit ya. Berarti 180 dikali 75/100 gitu ya. Ini dicoret 1, ini dicoret 1 dulu. Berarti 18 kali 75/10. Nah, ini memang saya pakai cara manual, teman-teman. Kalau pakai kalkulator sih gampang, tapi kita pakai cara yang manual supaya melatih otak kita gitu ya. 18 kali 75. Coba 8 kali 5 0 nyimpen 4 gitu ya. 5 kali 1 5 tambah 4 90. 8 kali 7 berarti 54. Coba 8 kali 7 7 kali 7 49 tambah 7. 56, sorry. Ya, ini belum terlalu cepat gitu yang hitungnya ya. Nah, 56 nyimpen 5 di sini, 7 kali 1 7 tambah 5 ya. 7 tambah 5 12. Oke. Kosong, 9 tambah 6 15 nyimpen 1. Oke, 3. 1 3 50. Nah, ketemu 1 3 50. 1 3 50 1,350 dibagi 10 karena di sini masih ada 01 yang tidak bisa dicoret. Berarti dicoret-coret jawabannya adalah 135. Nah, ini jawabannya. Coba kita lihat di sini berarti jawabannya yang C ya, 135. Coba teman-teman hitung pakai kalkulator, nanti jawabannya kan sama, 135. Gitu. Oke, ke soal nomor 8. Nah, ini sebentar, tak balik gini dulu. Sebuah musik instrumental berjudul Alfabet menggunakan pola melodi berulang. Nah, ini kata kuncinya ada pola melodi berulang. Jadi, satu pola terus diulang-ulang gitu ya. Setiap 4 ketukan. Jadi, setiap 4 ketukan itu adalah satu pola. Berarti ketukan berikutnya dihitung sampai 4 lagi, itu pola yang kedua. Saat pola tersebut dimulai pada ketukan pertama, maka saat ketukan ke-16, kalau jumlah ketukannya ada 16, ada berapa pengulangan pola melodi? Ya, berapa jumlah pengulangan pola melodi yang terjadi di dalam lagu itu? Oke, kita pakai gambar aja nih, 1, 2, 3, 4. Ini segini, 1, 2, 3, 4 gini adalah satu pola. Nah, berarti 5, 6, 7, 8. 2. Nah, ini pola pertama, ini pola pengulangan kedua. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 tambah 4 tambah 4. Ini 4, ini jumlahnya 8 berarti ya. Ini 12, nah nanti ini 16. 3 pola. Nah, kalau 16 berarti ada 4 pola. Nah, ini logika ngitungnya itu seperti itu. Jawabannya yang B. 4 kali ya pengulangannya, berarti ini pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sudah tahu logika ini dan pengen ngitung secara cepat, itu bisa. Berarti kan di sini ada
16 ya, 16 ketukan. 16 ketukan, tak warna hijau dulu. Nah, satu pola itu 4 ketukan. Berarti jumlah pola pengulangannya ada berapa ya? Tinggal 16 dibagi 4. Gitu aja, 16 dibagi 4. Jawabannya juga sama, 4. Kalau teman-teman sudah tahu caranya, ini seperti ini, 16 dibagi 4. Berarti kalau misalnya nih, ini diganti ya, ketukannya ada 32 gitu. Saat ketukan ke-32, pengulangan pola melodi itu ada berapa? Nah, berarti 32 dibagi 4. 32 dibagi 4. Jawabannya adalah 8. Coba ya, kita hitung ya, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Weh, ini udah sampai bawah. Kita kotak-kotak, terus kita jumlah. Ada berapa? Nah, ini setiap 4 di kotak-kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama deh. Gitu cara ngitungnya. Minta kembalikan lagi ke 16. Aduh, maaf sambil batuk. Yuk next. Masih ada 2 soal ya. Soal nomor 9. Harga tiket konser musik di sebuah arena itu 150.000 per orang. Nah, ada 2 kali konser. Konser pertama terjual 200 tiket. Dan konser kedua terjual 300 tiket. Pertanyaannya di sini adalah total pendapatan dari kedua konser tersebut. Jadi dari 2 konser yang sudah diselenggarakan, total pendapatan atau penghasilannya itu berapa? Ya ini gampang ya. Tinggal yang pertama terjual berapa? 200. Oke, nah, wow sudah habis. Kita pakai di sini. Oke. 200 tambah 300 ketemu 500. Nah, per orang 150.000. Ya udah dikaliin aja. Berarti 150.000, kelihatan ya? 150.000 dikali berapa? 500. Ya, caranya gimana? Ya, ini 15 kali 5 dulu. 15 kali 5 berarti 75. Jumlah Jumlah nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal setiap 3 dari belakang ya, nanti dititik untuk ribuan gitu ya. Nah, ini. Berarti 75 juta. Ada nggak nih? 75 juta yang B jawabannya. Nah, 75 juta. Kok mesti di bold nanti? Kok di bold terus ya? Ini merah ya. Jawabannya yang B. Terakhir, harga sebuah alat musik naik 10% tiap tahun. Nah, jadi setiap setahun sekali itu naik 10% gitu ya. Harga alat musik tersebut saat ini itu 5 juta. Saat ini harganya 5 juta. Nah, 5 juta. Harga alat musik tersebut setelah 3 tahun. Nah, ini tahun pertama. Berarti 5 juta ditambah kenaikannya 10%. Langsung aja dikalikan 1,1 gitu bisa. Ya, dikalikan 1,10 atau 1,1 itu bisa. Tetapi kalau mau mencari kenaikannya terlebih dahulu, berarti 5 juta, 10%-nya itu berapa nanti dijumlahkan. 5 juta kali 10%. Nah, ini berarti coret 2, coret 2, ini ketemu 500.000. Nah, berarti kenaikannya 5 juta tambah 500.000 sama dengan 5.500.000. Ini untuk tahun pertama ya, 5.500.000. Tahun kedua. Nah, sama 5.500.000 kali 10%. Langsung aja coret 22, 550.000.
berarti 5.500.000. Nulisnya cepat-cepat tapi semoga kelihatan ya. Tambah 550.000. Jawabannya adalah berarti 6.050.000. Tahun kedua jadi 6.050.000. Nah, 6.050.000. Sekarang tahun ketiga. Maaf ini saya sambil lihat kamera satunya gitu supaya bisa kelihatan untuk tulisannya. Dipastikan tulisannya kelihatan. Tahun ketiga berarti 6.050.000 kali 10% gitu ya. Coret 2 berarti 605.000. 1, 2, 3, 605.000. 6.050.000 tambah 605.000. Nah, berarti ketemunya adalah 6.665.000. Coba. Ini enggak ada, mungkin saya yang salah ngitung. Coba saya lihat dulu. Ini 6 juta, 5.500.000 tambah 550 berarti 6.050.000 ya. 6.050.000 kali 10/100 berarti 605.000. Nah, 6.050.000 ditambah 605.000, 6.655.000 ya. Nah, 6.655.000 ini yang C nih. Berarti nanti yang C menjadi bonus gitu ya. Karena di sini tulisannya 6.665.000. Nah, oke. Jawaban yang betul adalah 6.665.000. Coba kita pakai kalkulator aja deh. Coba pakai kalkulator. Oh iya, benar. Tadi saya sudah mencoba menghitung 6.655.000. Ya, karena video ini dibuat sebelum sebelum naskahnya saya kirim, berarti nanti ini aja. Untuk C nanti saya perbaiki. Jadi malah di sini ketahuan untuk salahnya ya. 6.655.000. 6.655.000. Nah, oke, maaf kurang jeli, tapi jadi ketahuan sekarang untuk jawabannya. 6.655.000. Nanti ketika teman-teman menjawab soalnya, jawabannya sudah ada yang betul kok, karena sudah direvisi. Ya, segitu aja untuk video penjelasan kali ini. Terima kasih apabila sudah menyimak video sampai akhir gitu ya, karena ini cukup panjang videonya. Tetapi kiranya boleh bermanfaat dan pesan dari saya selamat melanjutkan untuk perjuangan kalian di SMA atau SMK. Pesan untuk anak-anak kelas 9 gitu ya. Dan semangat belajar terus karena setiap hari adalah kesempatan baru kita untuk belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.